Sebenarnya aku lihat sekarang itu justru bukan sebuah gedung yang aku lihat, tapi adalah sebuah kerajaannya mereka yang sudah terbentuk di sini. Jadi badannya berbentuk orang, kepalanya itu kayak berbentuk kayak apa, yang ada calingnya gitu, berdiri agak merah gitu kan, terus dia megang tombak. Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya, Tri Kristanto. Saat ini saya berada di Gedung Biru, tepatnya di daerah Bekasi. Ikuti perjalanan saya siang ini dan pembahasannya akan saya bahas setelah kita melakukan perjalanan mengeksplor tempat ini. Mari. Mana foto situ? Emang kamu udah explore satu-satu gitu, Cak? Kenapa tuh, Putri? Takut ya? Yuk. Dengar sesuatu nggak? Iya. Tuh. Kan udah aku bilang. Hai guys, tadi kita udah melakukan perjalanan mengelilingi gedung ini. Sebenarnya gedung ini ada 5 lantai ya, kurang lebih. Tapi di antara setiap lantai-lantainya modelnya tuh sama sebenarnya, kayak lantai 1, lantai 2, maksudnya nggak beda jauh bentukannya seperti itu. Nah, kenapa tadi aku mau kita ngelakuin perjalanan dulu, baru sekarang aku ngejelasin perjalanan kita tadi siang hari ini. Sebenarnya aku lihat sekarang itu justru bukan sebuah gedung yang aku lihat, tapi adalah sebuah kerajaannya mereka yang sudah terbentuk di sini gitu. Justru yang pas saat aku lihat itu di sini memang banyak sekali kehadiran mereka gitu ada di sini, dan aktivitasnya juga cukup besar juga, karena beberapa kali tadi kita melakukan perjalanan siang ini pun mereka mengeluarkan maksudnya kayak ngasih tanda-tanda kehadirannya mereka dengan suara-suara, dengan pokoknya perjalanan kita tuh tadi tuh memang kehadiran sosok mereka itu nampak gitu dari energi yang mereka keluarkan di siang hari ini. Karena yang memang aku lihat ini adalah sebuah kerajaan yang dijagai, sosoknya itu kalau aku bilang sih bentuknya itu kayak apa ya, kalau dibilang siluman juga enggak, tapi posisinya kayak apa, jadi badannya berbentuk orang, kepalanya itu kayak berbentuk kayak apa, yang ada calingnya gitu, berdiri agak merah gitu kan, terus dia megang tombak gitu, istilahnya megang tombak. Nah, beliau itu yang penjaga yang di sini yang mempunyai energi yang cukup tinggi gitu, maksudnya dia istilahnya kepalanya di sinilah di antara makhluk-makhluk yang ada di sini. Dia lebih berdominan ya, istilahnya kekuatannya lebih besar. Dan yang aku lihat juga banyak anak-anak kecil di sini yang kehadiran mereka tuh anak-anak kecil yang mukanya itu justru putih gitu, maksudnya putih tapi matanya hitam. Nah, mereka itu kalau aku lihat di kegiatannya mereka tuh kayak membawa nampan, tapi isinya tuh kayak bukan sesajen sih, tapi kayak mau memberikan sesuatu. Kan ini sebuah kerajaan ya, jadi itu kayak membawa sesuatu, tapi aku nggak bisa ngelihat itu apa namanya di dalam nampannya itu apa, tapi dia posisinya bawa sesuatu lah istilahnya gitu. Dan
kondisi di gedung ini yang aku lihat itu di antara gedung ini itu ada satu lubang yang kayak satu lubang bolongan gitu, itu ke dalam gitu, gelap. Jadi aktivitas mereka pun di sini memang sangat banyak aktivitasnya karena kehadirannya itu bermacam-macam makhluk tuh di sini bisa dibilang ada gitu istilahnya gitu. Bisa dibilang itu pintu dimensinya apa? Bukan pintu dimensi sih, justru yang aku bilang ini kayak kerajaannya mereka. Jadi tuh kayak dibuat kayak kerajaannya mereka yang penglihatan aku gitu. Justru makanya aku bilang kita penelusuran karena bentuknya yang aku lihat tuh udah bukan sebuah gedung tapi adalah sebuah kerajaannya mereka. Jadi posisi nampannya itu dia tuh dari bawah. Jadi tuh kayak lagi ngelayang ke atas gitu loh, Nak. Jadi tuh mereka dari bawah persis gitu tempatnya. Jadi kayak terbang ke atas gitu. Jadi tuh mereka kayak iya anak-anak kecil itu. Makanya mungkin kalau di sini ngelihat banyak anak-anak kecil juga ada, terus di sini juga ada sosoknya kuntilanak yang kalau bisa dibilang kuntilanaknya itu bukan kuntilanak yang ini porsi badannya itu agak besar gitu. Agak gede istilahnya tuh gede banget. Cuman memang iya postur kuntilanaknya memang agak besar. Dan dia ini tuh lebih sering kayak keliling-keliling aja gitu, maksudnya posisinya mereka yang muter-muter karena memang ini wilayahnya mereka gitu secara nggak langsung. Tapi si kuntilanak itu bagian dari kerajaannya atau satu kerajaan semuanya di sini. Jadi tuh mereka tuh satu kalau dibilang ya kayak komunitas mereka punya di sini gitu istilahnya. Memang kegiatan atau aktivitas mereka tuh sebenarnya berasa kayak pun sekarang siang pun itu juga justru energinya juga berasa gitu, energinya mereka, kehadirannya mereka. Kalau tadi mungkin Nana jalan di tangga itu tuh justru itu sebenarnya tadi berasa, aku nggak tahu Nana berasa apa enggak, itu berasa sekali energinya tuh di situ udah panas. Iya karena memang tempatnya tadi kan lembab kan, jadi semakin tempatnya lembab semakin kuat dia energinya. Kalau kita kan sekarang posisinya terang nih, jadi energinya mereka nggak terlalu yang besar sekali kan. Mungkin beda kalau datangnya kita malam, lebih tinggi lagi energinya. Gitu sih sebenarnya. Karena memang tempatnya nggak dipakai. Sebenarnya kan gedung ini tuh udah lama nggak dipakai, cuman belum lama-lama banget. Istilahnya bukan gedung yang sangat lama yang udah terbengkalai, nggak dibilang lama juga nggak lama banget. Cuman memang udah lama istilahnya karena udah kosong, nggak dipakai, nggak diurus, kondisinya lembab. Ya jadinya ditempatkan mereka untuk sebuah tempat mereka. Ya aku lihat ya sebuah kerajaan, justru yang aku lihat tuh sebuah kerajaan, bukan gedung. Justru aku lihat ini bukan gedung, ini udah kayak kerajaannya mereka di sini gitu. Jadi ada penjaga-penjaganya juga ada, dan penjaganya pun juga sama-sama bawa tombak. Tapi tombaknya tuh bukan satu tombak ya, bukan kayak begini, tapi itu dia begini yang ada 3 gitu loh. Jadi kayak posisinya itu yang namanya kerajaan kayak dijagain gitu sama mereka. Dan yang memang paling besar itu yang aku bilang tadi, yang manusia kayak seperti siluman yang giginya caring ke depan gitu. komunikasi ya? Kalau untuk komunikasi sih tadi justru komunikasi di awal itu sudah sama yang penjaga di sini justru. Penjaga yang besar itu. Jadi kenapa komunikasinya sama mereka? Karena memang izinnya itu kan memang langsung ke dia gitu istilahnya. Jadi ya kita melakukan ekspor, ya mereka beri izin, ya udah yang ada di sini tuh istilahnya kayak udah tahu, kita udah punya kayak kartu pas masuk tuh mereka udah ngerti bahwa ini udah dapat izin untuk melakukan ekspor. Jadi tuh yang kalau aku yang lihat sih ini memang udah lama ada. Dan dia itu lama ada tuh udah di dalam yang aku bilang tadi, di lubang itu tuh udah dari dulu tuh memang udah ada di sini. Sebelum tempat ini jadi tuh memang udah ada. Dan yang aku lihat sekarang ya itu kerajaan justru. Dan makhluk-makhluknya ya macam-macam di sini ya penuh gitu, rame. Ya namanya sebuah kerajaan itu kan ya kayak masyarakat aja, mereka kehadirannya mereka ya kayak ya pada ngumpul lah, pada apa kegiatan mereka. Cuman memang penjaga-penjaga ini yang setiap sudut tuh ada yang ngejaga istilahnya. Selain setiap sudut-sudut aku bilang tadi, sama satu penjaga yang sosoknya besar tadi itu, yang lebih dominan itu dia ngejaga posisinya di tengah-tengah, kasarnya gitu. Yang setiap sudut itu sama yang megang, dia posisinya tuh kayak penjaga, dia pegang tombak juga sama 3, cuman dia nggak pakai baju gitu posisinya.
Sosoknya pria-pria. Kalau yang energi yang paling kuatnya ini istilahnya sosok yang paling besar di sini itu sosoknya berbadan manusia tapi mukanya itu siluman. Siluman dalam arti itu yang giginya keluar gitu, dia dua ke atas bawah dan mukanya itu agak merah kan, posisinya matanya merah. Terus kepalanya itu kayak ada ikatan gitu. Dan dia posisinya sama megang tombak juga istilahnya gitu. Tapi posisinya dia itu di atas gedung ini lagi kayak berdiri begini gitu loh. Nah kalau yang penjaga yang setiap sudutnya itu sosok pria. Tadi ada yang jadi setiap sudut-sudut kiri ini yang ngejaga itu adalah seorang pria-pria semua. Dia nggak pakai baju tapi sosoknya manusia sih, cuma dia pakai tombak juga di sebelah kiri. Jadi dijagain setiap sudut-sudutnya dan beliau yang di atas itu adalah yang paling besar. Yang penjaganya kepalanya Manusia, ya paling manusia. Cuman memang yang sering mengganggu posisi di sini itu adalah sosok perempuan kuntilanak ini sih. Ini yang kuntilanak cuma satu doang? Yang aku lihat sih satu, dia tapi badannya gede, badannya besar gitu. Dia yang kalau bisa dibilang itu kondisinya yang lebih sering mengganggu di tempat ini tuh dia istilahnya. Jadi yang bikin kita dia kan? Kayaknya sih bukan dia sih. Sebenarnya yang sekarang lagi kayak dia nongolin suara-suara atau kayak sut-sut tadi itu sebenarnya itu bukan kuntilanak atau bukan apa, tapi memang penghuni-penghuni sini yang lain. Hanya mereka mau memperkenalkan diri bahwa ini kita ada di sini gitu. Karena kan sebelumnya kan aku udah bilang nih kita udah izin, jadi mereka tuh nggak yang mengganggu atau yang seperti apa, yang terlalu berlebihan tuh enggak. Tapi hanya mencari perhatian kita untuk ke mereka gitu istilahnya. Tapi kalau posisi yang kuntilanak itu justru sekarang itu aku nggak ngelihat posisinya dia sekarang di mana tuh, justru nggak ngelihat. Karena ya aku nggak tahu ya apa ada hubungannya karena kita sudah izin di awal, jadi istilahnya tuh kehadiran kita tuh bukan jadi suatu permasalahan mereka mengganggu yang istilahnya seperti itu sih. Oh satu lagi, mungkin sama anak-anak kecil ya, mungkin karena kehadiran mereka kan anak-anak nih, biasanya suka iseng kayak suara-suara atau mereka suka ngeluarin apa, suka iseng, mungkin salah satu juga anak kecil itu sih. Bukannya dibilang bandel ya, anak kecil kan identik sama bercanda, suka iseng gitu. Oke guys, demikian perjalanan sore hari ini kita di sebuah gedung biru di Bekasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kasih kita saran-saran mau kemana lagi untuk melakukan perjalanan kita. Terima kasih, sampai jumpa.